Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Tadi Kamsra akan menjelaskan hasil proyek UAS kami yang berjudul Riset dan Analisis pada Perusahaan Leaders ID, mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu oleh Ibu Kela Warsani Ayu. Sebelum kami menjelaskan terkait materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Friska Gadis Alfama dengan NIM 26. Perkenalkan, nama saya Siti Handayani dengan NIM 33. Perkenalkan, nama saya Hana Kafkan Afandini dengan NIM 39. Perkenalkan, saya Liza Rapa Fajri dengan NIM 43. Perkenalkan, saya Amalia Syurayini dengan NIM 60. Perkenalkan, saya Adila Pradana dengan NIM 116. Perkenalkan, saya Kristiansia Sibarani dengan NIM 120. Baik, karena sudah perkenalan, selanjutnya materi kami. Yang pertama ada terkait perkenalan perusahaan. Jadi, perusahaan yang kami pilih ialah Leaders ID, dan Leaders ID merupakan platform di bidang pendidikan di bawah naungan Yayasan Edukasi Harapan Indonesia yang diresmikan pada tanggal 27 Februari tahun 2019 yang berfokus pada aspek kepemimpinan, pembentukan, dan pendidikan karakter bagi pemuda di Indonesia untuk dapat membentuk karakter sebagai seorang pemimpin yang berwawasan luas, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu menginspirasi dan memberikan apresiasi. Leaders ID ini merupakan anak perusahaan dari PT Buhori Group Indonesia dan bergerak di bidang pendidikan. Lalu, perusahaan Leaders ID ini juga merupakan perusahaan startup yang usahanya sedang berkembang di Indonesia dan sudah memiliki izin badan usaha. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh Kristiansia Sibarani. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu terkait identifikasi gaya kepemimpinan Leaders.id. Jadi, karyawan di perusahaan startup Leaders.id ini paling banyak mencapai 50 karyawan. Tetapi, saat adanya pandemi pada tahun 2020 hingga sekarang, tersisa 10 karyawan. Nah, tentunya dalam hal ini terdapat hal yang menjadi penyebab naik turunnya karyawan pada perusahaan Leaders.id, baik dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Saya akan menjelaskan terkait faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internal yang pertama, yaitu perusahaan Leaders.id belum bisa mengorganize event dengan baik. Dalam hal ini, sebanyak 70 event yang sudah terlaksana mengalami kerugian 10%. Setelah event yang terlaksana, tentunya terdapat evaluasi. Apakah event yang diselenggarakan perusahaan Leaders.id ini mengalami kerugian baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Hal ini tentunya mempengaruhi dalam naik turunnya karyawan yang bekerja di perusahaan Leaders.id. Karena jika event mengalami kerugian, hal tersebut berdampak pada keuntungan event lainnya, yang mana keuntungan tersebut dipakai untuk menutupi kerugian yang ada. Nah, yang kedua yaitu terdapat karyawan yang pindah, terdapat karyawan yang menduplikasi bisnis yang sama, dan juga terdapat karyawan yang memiliki masalah seperti mencuri dan juga membuat keributan. Nah, untuk faktor eksternalnya yaitu pada saat pandemi tahun 2020 yang menjadi salah satu faktor utama naik turunnya karyawan Leaders.id. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait identifikasi penyelesaian masalah Leaders.id. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, Imam Bukhari sebagai founder dari perusahaan startup Leaders.id menunjukkan beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diidentifikasi dalam menyelesaikan permasalahan melalui wawancara tersebut. Yang pertama, dalam mengatasi masalah terkait data privacy dan juga aset perusahaan, Imam Bukhari sebagai founder itu secara mandiri tanpa melibatkan karyawan. Jadi maksudnya Imam Bukhari ini menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa melibatkan karyawan yang lainnya. Namun dalam masalah besar seperti penyelewengan dana, ia tentunya berkomunikasi dengan CEO untuk menentukan solusi bersama. Selanjutnya yaitu dalam setiap penyelesaian masalah, Imam Bukhari selaku founder selalu melibatkan karyawan dan mendorong adanya perbedaan pendapat untuk diskusi yang konstruktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam menghargai pandangan yang beragam dan mendorong partisipasi aktif dari timnya atau dari karyawannya. Oke, selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan Imam, ini bersifat demokratis. Namun, ia tidak ragu menggunakan gaya otoriter ketika situasi genting. Keputusan final mayoritas diambil oleh Imam sebagai founder perusahaan Leaders.id. Namun, ia menggunakan voting juga untuk mendapatkan keyakinan dari tim lainnya. Selanjutnya yaitu strategi dan pengelolaan dalam perusahaan startup Leaders.id. Jadi, startup Leaders.id ini memiliki pembagian tugas yang jelas antara top manajemen dan karyawan teknis. Nah, jadi untuk karyawan top manajemen ini fokus pada problem solving sebanyak 70% karyawan, sementara teknis 30% karyawan. Oke, baik. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional. Teori ini tuh dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Nah, teori ini tuh awalnya dikenal sebagai Life Circle Theory of Leadership dan kemudian berganti menjadi Situational Leadership Theory. Nah, masing-masing penulis tuh mengembangkan teori mereka sendiri. Nah, inti dari teori ini adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkatan kesiapan para pengikutnya. Nah, efektivitas kepemimpinan juga bergantung pada relevansi tugas dan hampir semua kepemimpinan yang sukses itu menghadapi gaya kepemimpinan yang tepat. Nah, teori ini juga berfokus pada fenomena kepemimpinan di mana di dalam suatu situasi yang unik dan memerlukan pemimpin yang
menyesuaikan gayanya terhadap tuntutan di situasi yang berubah-ubah. Nah, menurut Blanchard dan Hersey, ada 4 gaya kepemimpinan situasional yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada mengarahkan atau telling. Nah, gaya ini tuh digunakan ketika bawahan dan pengikut memiliki kompetensi rendah dan komitmen rendah. Nah, dalam gaya ini itu pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan spesifik serta mengawasi secara ketat. Nah, pemimpin juga membuat keputusan dan mengontrol situasi. Yang kedua ada menjual atau selling. Nah, gaya kepemimpinan ini tuh diterapkan ketika bawahan dan pengikut tuh memiliki kompetensi rendah namun komitmen tinggi. Nah, pemimpin juga memberikan arahan atau persuasif dan menjelaskan alasan-alasan dengan jelas. Selain itu juga pemimpin memberikan dukungan dan pujian. Nah, mungkin meskipun pemimpin yang membuat keputusan, mereka juga tetap terbuka terhadap saran dan masukan gitu. Terus yang ketiga ada berpartisipasi atau partisipatif. Nah, gaya ini tuh digunakan ketika bawahan atau pengikut mengenal dan membangun hubungan yang baik. Pemimpin juga mendorong bawahan atau pengikut untuk berbagi ide dan pendapat. Keputusan juga dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan atau pengikut. Terus yang terakhir ada mendelegasikan atau delegating. Gaya yang terakhir ini tuh diterapkan ketika bawahan atau pengikut tuh memiliki potensi dan komitmen yang tinggi. Pemimpin juga memberikan otoritas dan tanggung jawab penuh kepada bawahan atau pengikut gitu. Terus juga pemimpin juga percaya kepada bawahan atau pengikut untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya ada analisis kepemimpinan leaders.id gitu. Jadi pemimpin leaders.id ini memiliki gaya kepemimpinan situasional, yaitu yang cenderung dominasi demokratis, tetapi otoriter pada situasi yang penting. Nah, jadi gaya kepemimpinan situasional ini dilihat dari jumlah karyawan, kemampuan karyawan, kemudian juga kondisi masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi pemimpin itu dapat membuat keputusan itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi dalam teori kepemimpinan situasional yang sudah dijelaskan tadi, itu ada 4 gaya kepemimpinan situasional. Salah duanya itu mengarah atau sesuai dengan gaya kepemimpinan leaders.id ini. Jadi yang pertama ada gaya selling atau menjual. Jadi gaya selling atau menjual ini dilihat dari karyawannya ya. Jadi karyawan di perusahaan leaders.id ini memang termasuk kecil, yaitu hanya berjumlah 10 karyawan tetap dan beberapa karyawan magang dan juga karyawan part-time. Jadi jumlah karyawan yang sedikit ini tuh memudahkan pemimpin tuh untuk mengontrol atau mengecek gitu bagaimana tugas dan juga peran yang dilakukan oleh para karyawannya gitu. Jadi pemimpin leaders.id ini memang selalu mengecek ke ruangan tempat kerja para karyawannya, kemudian sembari melihat gitu bagaimana progres kerja dari para karyawan serta memberikan lontaran pujian, saran dan juga kritik. Jadi para karyawan itu memang fokus gitu on track terhadap tugas dan perannya dan juga tetap terbuka terhadap pemimpin gitu karena terdapat kedekatan tersebut gitu dari adanya lontaran pujian. Nah, jadi kemudian yang kedua ada gaya participating atau berpartisipasi gitu. Jadi gaya participating ini tuh untuk membentuk hubungan emosional kepada para bawahan. Jadi dapat dilihat dari pengambilan keputusannya. Jadi perusahaan leaders.id ini pemimpinnya itu memberikan kesempatan yang luas gitu kepada kesempatan yang sama kepada para karyawannya untuk saling berpendapat dan juga saling bertentangan gitu dalam diskusi. Jadi nanti hasil diskusinya itu menjadi pertimbangan dari keputusan final atau keputusan akhir pemimpin. Selain itu juga pemimpin leaders.id ini mengajak karyawan tetapnya itu untuk kegiatan di luar gitu seperti makan bersama, tetapi tetap menjaga batasan, jadi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kemudian juga pemimpin leaders.id memberikan bonus dan apresiasi kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik gitu. Jadi membiayai karyawan untuk pergi ke luar negeri pada salah satu event perusahaan. Nah, jadi perlakuan tersebut dapat meningkatkan adanya motivasi dan juga komitmen kepada perusahaan. Baik, selanjutnya budaya perusahaan. Jadi budaya organisasi pada perusahaan startup leaders.id ini yang paling berbeda dari perusahaan konvensional adalah populasi karyawannya yang rata-rata anak muda, bahkan umur dari pemimpinnya adalah 28 tahun. Semua karyawan di leaders.id ini berumur di bawah 30 tahun. Alasannya, karena ide sesama anggota dan pemimpin masih tergolong satu zaman, sehingga mempermudah dalam hal koordinasi dibandingkan jika merekrut karyawan dengan umur di atas 30 tahun. Itu tentunya akan mempengaruhi ide dan pola pikirnya yang tidak satu zaman dengan pemimpinnya. Lalu dari cara mereka mengikuti tren dan topik obrolan pun pastinya akan berbeda. Dan yang kedua,
Kedua, budaya organisasi yang lain adalah fase kerjanya yang serba cepat dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Karena dalam perusahaan leaders.id, dalam kurun waktu 1 hari dapat mengerjakan hal yang mungkin di perusahaan lain membutuhkan waktu 3-4 hari. Namun di leaders.id dapat lebih cepat fase kerjanya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketertinggalan dari kompetitor sehingga mempengaruhi fase kerjanya yang cepat karena harus mengikuti tren yang sekarang sedang ramai dibincangkan di media sosial. Dan itu juga menjadi alasan mengapa merekrut anak magang yang memang masih memiliki umur yang masih tergolong muda. Jadi memang serba cepat dan sangat amat efektif, efisien, serta produktif. Oke, selanjutnya adalah nilai kedisiplinan sangat dijunjung tinggi oleh perusahaan leaders.id. Jadi beberapa budaya organisasi yang sudah diterapkan tadi menunjukkan bahwa nilai yang paling dijunjung tinggi oleh perusahaan leaders.id adalah selalu menjaga produktivitas karyawannya agar dapat memenuhi waktu selama 8 jam kerja. Sehingga dari hal tersebut menimbulkan fase kerja yang cepat yang memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Dan selanjutnya adalah budaya perusahaan lainnya dari leaders.id yaitu memiliki keunikan budaya tersendiri. Keunikan dari leaders.id ini juga memiliki budaya untuk membebaskan karyawannya memakai pakaian bebas. Tidak ditentukan harus kemeja ataupun baju khusus yang lainnya. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa nyaman saat bekerja sehingga karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Leaders.id juga memiliki waktu yang fleksibel bagi para karyawannya untuk masuk di jam berapapun. Namun norma untuk yang terpenting adalah karyawan dapat memenuhi waktu 8 jam per hari sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan. Sehingga pada leaders.id keunikannya adalah tidak terdapat peraturan telat masuk kantor. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke iklim organisasi. Iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi mengenai yang ada atau yang terjadi di lingkungan internal organisasi tersebut yang kemudian akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja dari anggota organisasi yang akhirnya akan menentukan dari kinerja organisasi tersebut. Dalam Leaders ID ini, iklim organisasi dinilai baik atau kondusif karena dipengaruhi hubungan kerja dan gaya kepemimpinan yang baik dalam mengoptimalkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, kami menganalisis sesuai dengan dimensi-dimensi iklim organisasi menurut Davis dan Newsroom. Yang pertama ada kualitas kepemimpinan. Imam selaku pemimpin memperlakukan bawahannya dengan baik seperti memberikan dukungan dan semangat. Sebagai pimpinan, Imam memiliki kepercayaan dan tanggung jawab terhadap karyawan level top management sebesar 70% dan level teknis sebesar 30%. Selanjutnya, komunikasi yang dilakukan pemimpin bersifat kekeluargaan dan terbuka, yang mengutamakan kejelasan informasi dan kehangatan hubungan. Karyawan memiliki perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi organisasi dan bagi dirinya sendiri karena pemimpin perusahaan berusaha untuk mewujudkan mimpi banyak orang dalam organisasi tersebut. Adanya imbalan yang adil berupa insentif dan bonus sebagai bentuk penghargaan sehingga dapat meningkatkan semangat kerja dan keterlibatan karyawan. Adanya perbedaan pendapat mendorong diskusi yang konstruktif untuk memberikan tekanan kerja, namun masih dalam batas yang normal guna memacu semangat karyawannya. Karyawan memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide dan masukan dalam rapat perusahaan. Namun, tidak ada tingkatan jabatan karena minimnya jumlah karyawan, sehingga karyawan tidak memiliki kesempatan untuk naik jabatan. Pemimpin melakukan pengendalian terhadap perilaku agar terarah sesuai tujuan perusahaan. Struktur dan birokrasi tidak terlalu ditekankan karena perusahaan masih terbilang kecil dengan sedikit karyawan. Yang terakhir, adanya partisipasi karyawan selalu dibutuhkan dalam segala kegiatan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya lingkungan kerja. Lingkungan kerja di Leaders ID ini didominasi oleh anak muda dengan founder yang berusia 28 tahun dan kebanyakan karyawan di bawah 30 tahun. Sehingga lingkungan ini memiliki fase kerja yang sangat cepat di mana produktivitas dan efektivitas menjadi kunci utama. Nah, di Leaders ini juga memiliki gaya kepemimpinan yang situasional yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, seperti adanya bonus, perjalanan dinas yang dibiayai penuh oleh perusahaan, apresiasi saat event ke luar negeri. Hal ini membuat karyawan terasa nyaman. Lalu, interaksi antar anggota di Leaders ini yang pertama yaitu keterlibatan dalam penyelesaian masalah. Pemimpin selalu melibatkan karyawan dalam penyelesaian berbagai masalah. Dia percaya bahwa setiap masalah memerlukan diskusi yang melibatkan banyak pendapat dari berbagai tingkat jabatan, baik dari top manajemen maupun karyawan teknis. Hal ini menciptakan budaya kerja yang inklusif. Yang kedua, yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, 80% keputusan akhir tetap diambil oleh pemimpin. Namun, pemimpin tetap meminta pendapat dan selalu menghargai pendapat karyawannya. Yang ketiga, yaitu kolaborasi. Karyawan didorong untuk berdiskusi dan berpendapat, meskipun sering ada perbedaan pendapat, namun itu dianggap untuk memperkaya solusi masalah. Yang terakhir, yaitu motivasi dan apresiasi. Adanya intensif untuk memotivasi karyawan seperti bonus dan apresiasi ketika selesai menyelenggarakan acara sukses. Pencapaian dan penghargaan dilakukan secara terbuka untuk memberikan motivasi tambahan kepada seluruh tim.
Baik, cukup sekian pemaparan dari kami terkait hasil dan analisis riset perusahaan Leaders.id. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.